lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak aparat yang telah membantu. Ada upaya dari keluarga, Bapak Argo juga udah mulai. Ya kenapa? ada upaya dari keluarga sejauh ini untuk Ya sekarang kan udah memang di rumah sakit. Di waktu lalu juga kita udah masukin ke rumah sakit dan udah dinyatakan sembuh. Jadi kalau belum dinyatakan sembuh kita juga nggak akan biarin dia pulang, karena buat kita juga bukan, terutama buat kita yang keluarga, kita juga kan khawatir ya, karena memang kemungkinan bisa aja terjadi. Jadi sekarang itu karena alhamdulillah kemarin dengan adanya itu Haidar bisa langsung dibawa ke rumah sakit, karena memang apa yang dia lakukan begitu kita sampaikan bahwa ini sakit, rujukan dari rumah sakit kita sampaikan kepada bapak aparat yang waktu itu semua banyak hadir, dia langsung bilang oh memang ini artinya dalam keadaan sakit, maka kemudian diambil keputusan untuk dikembalikan ke rumah sakit yang pernah merawatnya. Nah saat ini alhamdulillah dia dalam keadaan ya boleh dikatakan tentunya di rumah sakit, dalam penjagaan rumah sakit dan masih diisolasi. Jadi kita masih belum bisa nengok karena biasanya seminggu sampai 2 minggu dilihat nanti dia udah tenangnya sampai mana. Kalau dilihat udah cukup tenang baru kita diperbolehkan datang. Tapi kalau masih belum tenang, masih ditunggu sampai seminggu 2 minggu baru kita boleh jemput. Mohon doanya. Sudah ada pernyataan dari dokter, akhirnya kan kita lihat bahwa rumah sakit menyatakannya itu. Jadi udah jadi yang kemarin-kemarin tuh memang itu yang diderita dia. Nah kita nih karena memang dengan urusan-urusan yang banyak, terus kita nggak merasa berkepentingan dia menderita apa, nggak merasa berkepentingan gitu, cuma tahu Haidar depresi gitu aja kan, pasti juga mungkin kebanyakan orang ngambilnya singkat aja begitu. Ternyata begitu sekarang kan, Mbak apa sakitnya? Saya juga jadinya, oh iya ya apa kata dokter, gara-gara banyak teman-teman pers yang pada nanya, akhirnya saya lihat berkasnya gitu. Oh ternyata yang disampaikan seperti itu. Skizofrenia namanya. Frenia. Pak dokter minta maaf kalau salah nyebut ya, Pak dokter. Itu bentuk imajinasi atau khayalan paling dominan apa biasa yang disampaikan beliau? Halusinasi juga. Yang paling dominan tentunya setiap orang, apalagi laki-laki, kepengen sukses kan. Jadi itu biasanya yang dia omongin gitu, tentang kesuksesan. Setiap anak pengen nyenengin ibunya. Jadi itu yang selalu diomongin, gimana dia mau nyenengin Umi. Dia sekarang tahu uminya sakit, ini ada penyempitan di sini. Jadi dia bilang dia mau bikinin kolam renang. Lebih ke obsesi gitu ya? Hah? Obsesi gitu ya? Iya kayak gitu. Tapi kan kalau bikin kolam renang perlu biaya. Biayanya mana nih? Maaf banget tuh nanti sebentar lagi saya proyeknya cair gitu, saya akan dapat uang berapa M. Nah kayak gitu. Nah itu kan artinya khayalannya dia yang dia rasa itu menjadi sesuatu yang dia sampaikan secara nyata, padahal kan itu cuma impiannya dia gitu. Jadi omongannya nggak pernah ngawur dari hal-hal yang lain, tapi selalu yang dibicarakan juga masalah-masalah kasih sayang, di mana dia mau berbagi. Nanti orang dijanji nanti ya kamu saya kasih motor, saya beliin motor kamu. Yang ini kamu kan gini-gini ya, nanti kamu 10 juta dapat saya. Pokoknya kamu doain saya. Jadi seperti itu, dia nggak pernah ngomong yang ngaco jadi atau halnya itu dia memang jadi terkonsepsinya dia kepengen sukses, kepengen bisa nyenengin semua orang, terutama nyenengin Umi. artinya kalau dari Tapi insya Allah mudah-mudahan nggak di ya kita insya Allah. Ada lagi? Tapi kalau kemarin Kang Haidar kemana-mana itu selama ini didampingi keluarga Dia memang kita batasin, nggak boleh, artinya dia kan tidak kita sekarang ini untuk urusan pekerjaannya kita batasin. Dia tuh biasanya suka maklaran gitu kan, suka kayak gitu-gitu. Tapi dengan kita lihat seperti ini kita batasin, dan paling perjalanannya dia juga memang nggak kemana-mana kecuali ke rumah-rumah kita. Jadi ke rumah saya, ke rumah anaknya. Dia kan tinggalnya di rumah Umi, tapi kan anaknya tinggalnya di Condet, jadi ke Condet gitu. Paling sering sih ke saya, ke Cawang, ke saya, ke Cawang gitu aja. Terus ke rumah tantenya ada di Otista gitu. Nah, kemarin juga mungkin dengar ke rumah adiknya gitu. Iya kemarin sebelum kejadian katanya sempat main ke rumah Mbak Wirda, terus ngobrol katanya sih normal gitu. Ini jadi bingung nih mana yang skizo. Tapi memang skizo itu mood swing ya? Iya benar. Jadi mood swing itu dia kadang baik, ntar kadang-kadang
tersinggung sedikit teriak. langsung teriak. Tapi terakhir ini sih kalau dibilang normal, kita lihat dari akhir-akhir ini makanya kita terus berupaya untuk bagaimana cara bawa Haidar ke rumah sakit karena memang udah nggak normal kalau bicara Kita pasti. saya sampai bilang gini, kita ke dokter ya. Kamu kan suaranya itu tuh, kita suaranya lagi gini. Ini ada dokter tau nggak nanti? Kita mau bawa dia ke itu kan? Kamu Ke rumah sakit kita mau pura-puranya mau betulin pita suaranya. ke suara. Oh iya ya Allah Umi, syukur Umi. Jadi aku bisa nyanyi lagi. Haidar mau apa gitu. Nangis ya Allah Umi terima Jadi kasih. dan Haidar lebih banyak nangis daripada Sekarang ininya nangis gitu. mulu dia. Gitu. Jadi seperti itu. Ada lagi? Artinya kalau dari pihak Untuk saya sini dulu ya. Ya. untuk ganti rugi untuk warung. Udah, kan tadi udah disampaikan. Alhamdulillah udah kita selesaikan. Mereka juga ya ada penyesalannya juga kali ya, karena secara tetangga ya Allah berapa sih harga rokok satu bungkus gitu kan, dan katanya bukan 3 bungkus, cuma 1 bungkus gitu kan. Cuman saya nggak bisa bilang apa-apa dan nggak pengen nyalahin siapa-siapa karena menurut saya ini adalah tangan Allah untuk bantu kita bawa Haidar ke rumah sakit. Ya, hikmahnya alhamdulillah. Jadi kita bisa Haidar bisa ke rumah sakit untuk rumah sakit berobat. balik untuk berobat lagi. Karena memang susah banget. Dulu pernah waktu kita masukin dulu ke rumah sakit itu kan dengan cara memaksa. Nah itu setelah dia keluar dia masih sempat ngomongin tentang siapa aja tuh yang bawa saya ke rumah sakit gini. Nah kalau sekarang kan mungkin kita bisa sampaikan bahwa terjadinya dia ke rumah sakit karena ulahnya dia sendiri kan. Seperti tadi di depan saya sampaikan, nggak ada rekayasa sama sekali dari kita, tapi itu memang yang terjadi. Terima kasih ya Pak Polisi. Udah tadi. Nah, sebetulnya Oh sekali lagi terima kasih. I love you. gara-gara ini dia yang bisa membawa. Gitu. Nggak usah kita yang bawa, dia yang Tadinya bawa. kan kita mau ngelibetinnya rumah sakit. Jadi biasanya kita telepon yang seperti yang lalu kita telepon ke rumah sakit, kita minta orang rumah sakit datang pakai ambulan, terus saya juga nggak tahu waktu dulu caranya gimana, disuntik ya, disuntik gitu, disuntik terus dia lemas baru bisa dibawa. Tapi habis itu dia marah setelah dia kelar, Sadarnya soalnya deh. dia di rumah sakitnya juga dia marah-marah, siapa minta keluar, siapa yang bawa saya ke sini, saya ini nggak gila gitu. Ya. Masa saya dicampur sama orang gila katanya. Nah dia ngeliat-ngeliat orang yang aneh-aneh gitu kan, dia si orang gila. Jakarta Timur, Kapolsek, Kapolsek, Garnison, semuanya alhamdulillah telah bekerja menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai prosedur. membantu kami sesuai prosedur. Berkat bantuannya alhamdulillah semua dapat teratasi dengan baik. Pertama itu dulu. Alhamdulillah kejadiannya sebagaimana yang kita semua tahu. Saya di sini diminta oleh keluarga, terutama oleh ibu saya tercinta untuk menjadi juru bicara. Jadi jangan marah ya. Jadi memang kejadian itu tentunya di luar kehendak, di luar keinginan, di luar sangkaan dari kita semua. Kita semua terkejut, kecewa, dan pastinya prihatin dengan kejadian itu. Tapi begitulah yang sudah terjadi. Memang putra Umi pertama, kakak saya, kakak kami yang tertua, Haidar, beberapa saat ini kembali mengalami gangguan. Beberapa waktu yang lalu memang sudah sempat dirawat dan dinyatakan telah kembali bisa menjalani kehidupan, sosialisasi kemudian dengan normal kembali, artinya sudah dinyatakan sembuh. Tapi beberapa bulan ini karena dia menolak untuk minum obat, kemudian juga waktu diajukan untuk kembali periksa ke dokter itu marah dan nggak mau, bahkan ngancem semuanya siapa yang berani bawa dia ke dokter, masukin lagi ke rumah sakit, sampai istrinya saya ceraiin kamu itu katanya. Jadi sebenarnya kita pun sedang menghadapi dilema pada saat itu, kesulitan. Kita ingin sekali supaya Haidar cepat berobat, tapi memang kita kesulitan. Maka dari itu Sekarang kita mesti ngebujuk itu ya. Cara apa yang kita mesti lakuin ke dia. jadi Saya memang baru mau ngomong, Haidar ini perlu gini lah. Ngamuk langsung. jadi memang sepertinya saat ini kesensitifannya itu memang tinggi ya, tersinggungnya itu tinggi. Jadi dia nggak mau, dan itu menjadi pemikiran kita yang memang belum bisa kita pecahkan, sehingga walaupun sebenarnya bukan jalan yang seperti ini yang kita inginkan, tapi tetap kita bersyukur bahwa ada jalan Allah, ada hikmah dari kejadian itu. Karena dengan seperti itu akhirnya dengan bantuan aparat kita bisa
bawa dia ke rumah sakit demi Allah dan Rasulnya. Mungkin nanti insya Allah kalau Haidar kita harapkan sehat, mungkin dia akan melihat tayangan ini bahwa ini sama sekali nggak ada rekayasa, betul-betul terjadi dari gerakan Allah yang karena sebagaimana diketahui bahwa karena adanya penolakan saat Haidar ingin ngutang katanya ya, ambil rokok yang sebenarnya itu memang biasa dilakukan dan biasa juga kita bayar, dia pun biasa bayar sendiri kembali. Itu biasanya terjadi seperti itu. Dan kayaknya kalau urusan di mana-mana ada tetangga punya warung, biasalah pinjam dulu deh atau nggak ada duit kecil atau apa, itu kan sebenarnya biasa gitu kan. Tapi memang Allah mungkin berkehendak sehingga hari itu yang terjadi luar daripada biasa. Penolakan dari pihak warung itu membuat Haidar rasanya menjadi tersinggung dan itu yang memacu dia jadi marah, jadi itu. Tapi alhamdulillah tadi sore kita sudah melakukan bukan pendekatan, kalau pendekatan emang udah dekat ya, jadi udah menyelesaikan apa yang wajibnya kita selesaikan, udah kita selesaikan. Insya Allah ke depan segalanya menjadi baik dan lebih baik lagi. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ibu, jenis penyakitnya kalau di diagnosa analisis mediknya apa itu gangguannya? Kita juga baru tahu, terus terang aja dengan seperti ini. Kita cuma bilang selama ini, oh ya dia depresi, oh dia tertekan, oh dia dari gini. Tapi kita nggak pernah tahu, jadi ada hikmahnya dengan adanya kejadian ini. Kita semua, apa sih sebenarnya yang diidap sama dia? Karena kalau mau dibilang maaf, kalau mau dibilang orang yang hilang ingatan, sakit jiwa, Haidar tidak seperti itu. Karena dia masih ingat semua, masih bisa bicara, masih sholat, masih ngaji, masih segala Makanya dia macam. nggak terima aku dibilang dia gila. Enggak, dia memang tidak gila dan ternyata Dibawa rumah sakit, apa aku dicampur-campur, Anda dicampur-campur sama orang gila, Anda nggak itu gila. dia keberatannya di Anda situ. masih bisa sholat, masih bisa begini deh gitu. Jadi penyakitnya itu sendiri kategorinya yang dinyatakan oleh rumah sakit bukan, namanya skizofrenia. Skizofrenia itu namanya. Jadi begitu lihat kita juga jadi tahu, dan memang setiap masalah itu pastinya untuk membuat kita pinter. Saya juga jadi tahu, anak saya sendiri sebenarnya pernah psikolog, Bella, dia yang kasih tahu ke saya, oh jadi kayak gitu, iya Mas. Jadi memang benar bahwa ciri-cirinya seperti orang yang kalau Haidar tuh kalau nggak nyambungnya ya dia khayalan sama kenyataan nggak bisa dipisahin sama dia. Jadi kadang-kadang dia seperti kenyataan padahal itu omongan yang dalam khayalannya dia. Seperti itu, dan mungkin ada paranoidnya, ada ketersinggungan yang seperti itu. Tapi selama ini kalau dalam keadaan normalnya Haidar menjadi anak yang baik, penuh dengan kasih sayang. Itu juga kayak sekarang misalnya kadang-kadang dia datang terus dia minta sesuatu, minta buah atau minta apa dari kita, dari saya, dari semuanya saudaranya gitu. Ya emang biasa kan, kita biasa berbagi. Kalau kita punya buah banyak kita bagi-bagi ke saudara. Itu memang selalu diajarin seperti itu gitu sama Umi ya, selayaknya sebagaimana setiap keluarga. Nah itu ternyata dibagi lagi sama orang-orang gitu. Kayak dia kemarin datang ke saya, tiba-tiba pembantu saya bilang, Bu kemarin waktu datang saya dikasih duit nih 50.000, dia bilang gitu. Saya tolak, dia bilang enggak, itu buat kamu, itu rezeki kamu, rezeki dari Allah, nggak boleh ditolak. Berarti kalau dia lihat omongannya kan memang bukan seperti orang dalam zalik yang dibilang hilang ingatan, memang lain. Jadi skizofrenia bukan orang yang bukan gila, tapi juga bukan orang yang normal. Artinya kalau dia minum obat secara teratur, ditangani secara baik, maka dia bisa kembali berkehidupan wajarnya seperti kita semua seperti itu. Gejalanya sejak kapan itu, Bu? Dari